Bukti perkembangan konflik Rusia dan Ukraina semakin mengkhawatirkan banyak pihak adalah potensi keterlibatan Cina. Amerika dituduh semakin memanaskan situasi ini dengan membuka front permusuhan dengan Cina, di mana hal ini semakin memicu konflik menjadi semakin meluas. Beberapa kalangan Republikan Amerika bahkan mengecam kunjungan Biden ke Ukraina sebagai bagian dari kompor perang yang mengabaikan banyak konflik lain yang belum selesai di dunia. Sementara kalangan ekonom beranggapan Amerika berkepentingan terhadap konflik Rusia dan Ukraina sebagai investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan di sisi ekonomi, politik dan keamanan Paman Sam. Rusia sendiri kemudian bereaksi keras terhadap kunjungan tersebut dengan membatalkan keanggotaan mereka pada perjanjian pembatasan senjata nuklir dunia. Pembatalan Rusia ini karuan membuat dunia terasa semakin berada lebih dekat di dalam bahaya, karena akan memicu perlombaan nuklir terutama bagi negara-negara yang telah menguasai teknologinya seperti India, Iran, Korut dan Pakistan. Sementara itu Cina yang marah karena isu Taiwan dan balonnya ditembak, juga telah berjanji akan memasok senjata berat perang kepada Rusia, namun sembari menekankan dan membujuk Rusia agar jangan sekali-sekali menggunakan senjata nuklir dalam konflik dan peperangan di Ukraina. Banyak kalangan pengamat barat percaya, Cina sedang membujuk Rusia dengan memberikan bantuan persenjataan berat dan mesin perang guna meredam perang nuklir. Beijing juga diduga khawatir Moskow merasa terkucil dan kalap akibat tindakan barat yang juga haus ingin menang, maka dengan memiliki teman, kemungkinan Cina beranggapan Moskow mungkin bisa lebih dijinakan. Tindakan Cina akan berdampak signifikan terhadap tatanan dunia di masa depan. Bagi Barat sendiri, ini adalah ujian bagi mempertahankan hegemoninya, di mana Rusia telah menyuarakan sebuah tekad, bahwa walaupun Moskow akan menderita kerugian ekonomi di masa perang, namun mata uang Barat, terutama dolar Amerika, apalagi euro, akan segera berakhir masa kejayaannya. Di sisi lain Amerika mengeluh dan menyuarakan kekhawatiran jika Cina akhirnya memutuskan membantu Rusia. Washington berkali-kali mengancam bahwa Cina akan menerima konsekuensi yang paling buruk jika itu terjadi. Namun Beijing telah menjawab dengan garang, bahwa Amerika tidak perlu mendikte Cina dalam sikap mereka terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Sebaliknya menurut Beijing, Washington harus berkaca dari semua tindakan Amerika selama ini terhadap negara-negara lain, yang memaksakan kehendak dan meninggalkan banyak sekali kerusakan. Tidak menghormati kedaulatan negara lain. Cina juga mengarahkan telunjuknya kepada NATO, sebagai hanya segelintir negara-negara kecil yang sibuk mengatur dunia orang lain. Uni Eropa juga tidak kalah khawatir, karena dengan ikutnya Cina, dapat dipastikan konflik akan meluas, dan NATO tidak bisa lagi berharap terlalu banyak untuk mengakhiri perang dengan kemenangan yang cepat.